saudara-saudari semuanya. Kita bersyukur pada hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Saya berharap kita semuanya dalam kondisi yang baik-baik. Meskipun kondisi di luar sana yang menjadi semakin tidak menentu, tapi iman kita tetap percaya bahwa ada perlindungan Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita persiapkan hati pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur untuk setiap berkat anugerah-Mu yang masih Tuhan curahkan dalam hidup kami pada saat ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, sampai pelayanan yang masih Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Setelah sepanjang minggu ini kami sibuk dengan kegiatan kami, pada saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu untuk memuji menyembah-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang ada di tengah-tengah kami untuk menikmati setiap puji-pujian penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita angkat sebuah pujian indah bersama-Mu. Sertai jalan
penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terlebih di dalam masa sulit pada saat ini Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu selalu dalam kami. Tolong Tuhan, pegang erat tangan kami, tolong jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Sama seperti kami yang juga tak memegang erat tangan. Mari kita mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan. Kita bacakan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Mandarin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信圣体复活，我信永生。阿们。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。
愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, damai Allah menyertai kita semua. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Maha Kasih, sungguh kami bersyukur jika kami masih ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu saja. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Tuntun hidup kami ini Tuhan ke dalam terang kebenaran firman-Mu saja. Inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 minggu terakhir ini ada banyak sekali teman-teman, rekan-rekan dan juga jemaat-jemaat di Jakarta yang menelpon saya. Mereka menceritakan bagaimana sulitnya hidup mereka di tengah-tengah Jakarta sedang darurat COVID. Ada yang berduka karena kehilangan sanak saudaranya. Ada yang menangis karena tidak tahu harus mencari uang kemana. Ada yang stres karena tahu bahwa dirinya ternyata positif COVID. Bapak Ibu Saudara sekalian, pandemi ini betul-betul merampas senyum sukacita kita. Dan yang tersisa hanyalah ketakutan, kekhawatiran, dan juga air mata. Saya tahu saudara bagaimana susahnya dan ketakutannya hidup kita saat ini. Sehingga saya rasa tema hari ini, yaitu mengubah ketakutan menjadi kekuatan, adalah tema yang sangat relevan bagi kita semua. Betul saudara, takut adalah hal yang wajar dan normal. Tetapi ketakutan yang berlebihan adalah bukti seseorang kurang iman. Sekali lagi, betul ketakutan adalah hal yang normal dan wajar, tetapi ketakutan yang berlebihan adalah bukti bahwa seseorang kurang iman. Lantas sikap apa yang Tuhan mau dalam hidup anak-anaknya yang sedang berada di dalam prahara atau badai cobaan ini? Mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari surat Wahyu, Fatsalnya yang kedua, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Surat Wahyu, Fatsalnya yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, dapat memperhatikannya di depan layar. Surat Wahyu 2, ayatnya yang ke-8 sampai 11. Dengan judul perikop kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Saudara sekalian, jemaat di Smyrna adalah contoh yang sangat baik tentang memelihara iman. Bukan hanya ketika di bawah kesusahan saja, tetapi ketika di bawah tekanan yang sangat berat. Jika Bapak Ibu membaca teks ini secara teliti,
maka kita akan menemukan pergumulan iman yang sangat hebat di seluruh sendi kehidupan jemaat Smyrna. Mereka stres mengalami penganiayaan yang hebat karena tidak mau menyembah kaisar pada waktu itu. Mereka juga menderita hidup di dalam garis kemiskinan yang luar biasa. Sampai-sampai saudara Yohanes itu bahkan memakai kata tokeia yang artinya sama sekali tidak punya apa-apa untuk menggambarkan bagaimana mengenaskannya hidup jemaat Smyrna pada waktu itu, yang berada di garis ekonomi yang sangat rendah. Tidak sampai sini saja saudara. Mereka juga mendapatkan berbagai fitnahan dari orang-orang Yahudi yang membuat hidup orang-orang Kristen di Smyrna itu lebih menderita lagi. Mereka dibenci oleh pemerintah Romawi, mereka juga dibenci oleh lapisan masyarakat lain. Saudara, saking kejamnya fitnahan itu, Rasul Yohanes menyebut orang-orang Yahudi dengan sebutan jemaah iblis. Karena hidup mereka betul-betul jahat di mata Tuhan. Jadi dapat dibayangkan saudara, betapa tertekannya hidup orang Kristen pada waktu itu. Iman mereka betul-betul dicobai dengan tekanan hidup yang berat. Oleh karena itu saudara sekalian, Yesus Kristus melalui Rasul Yohanes mengingatkan mereka bahwa Allah tahu. Jemaat Smyrna harus tahu dan ingat bahwa apa yang terjadi, apa yang mereka alami, apa yang mereka derita, cemaskan dan takutkan itu semuanya Tuhan tahu. Dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat 9 saudara, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu dan fitnah mereka." Saudara sekalian, saya yakin dan percaya bahwa kalimat ini itu tidak hanya ditujukan untuk menghibur jemaat-jemaat di Smyrna saja. Tetapi Tuhan juga memakai kalimat ini untuk menghibur engkau dan saya sebagai jemaat masa kini yang juga sedang menderita. Saudara sekalian, teks ini memperlihatkan kepada kita sesuatu hal yang sangat indah, bahwa Tuhan tahu kondisi kita. Namun tidak sampai di situ saja. Teks ini juga mau mengajarkan kepada setiap kita untuk mengganti sikap takut kita ini dengan sikap yang selalu siap dalam menghadapi kesulitan. Apa saja yang dimaksud dengan siap itu saudara? Yang pertama, sikap siap yang pertama adalah senantiasa berani karena Tuhan menyertai. Pada umumnya saudara sekalian ada 3 respon manusia ketika sedang berada dalam situasi yang sulit dan ketakutan. Yang pertama, mereka akan fight. Mereka akan maju dan bertarung menghadapi kondisi yang sulit. Yang kedua, yaitu mereka akan flight. Mereka akan menghindar dan kabur ke arah yang berlawanan agar tidak berhadapan secara langsung dengan kondisi yang sulit. Dan yang ketiga adalah freeze. Mereka hanya terdiam, tidak berbuat apa-apa, seakan pasrah untuk ditaklukkan dengan kondisi yang sulit. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu Anda sekarang berada di posisi yang mana ketika menghadapi kesulitan di masa pandemi ini. Namun yang jelas, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berani. Perhatikan ayat 10a saudara. Di sana Yesus mengatakan kepada jemaat Smyrna, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Saudara sekalian, bagian ini sangat menarik sekali. Sebelumnya dikatakan bahwa Yesus tahu penderitaan dan tekanan yang dialami oleh jemaat Smyrna. Namun alih-alih menyingkirkan musuh dan menyelamatkan umatnya saudara,
Yesus melalui Rasul Yohanes meminta mereka untuk bertahan dan tidak takut dengan penderitaan yang mereka alami. Fear not, but be brave. Sekalipun pencobaan dan kesusahan itu saudara datang secara terus-menerus, bahkan menyeret mereka untuk masuk ke dalam penjara selama 10 hari. Yesus mengingatkan mereka untuk fear not, be brave. Kita sadar saudara, kadang-kadang kita tidak bisa menolak dan kita tidak bisa menghindar dari berbagai kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini. Namun, satu hal yang harus kita ingat, melalui teks ini Tuhan tidak mengajarkan kita untuk mengasihani diri sendiri. Tidak saudara. Justru Tuhan mengajak kita untuk berjuang, untuk don't stop. Dia tahu kesusahanmu, untuk itu fear not, be brave. Saudara sekalian, bukan hanya sekali saja Yesus berkata jangan takut. Melainkan ada 365 kali kata fear not atau jangan takut ini muncul di sepanjang Alkitab kita. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan meminta kita untuk menjalani hidup kita ini sehari-harinya dengan berani. Tidak takut. Sesulit apapun kehidupanmu itu, jangan takut. Fear not. Tuhan meminta untuk ubah ketakutanmu menjadi kekuatan. Kenapa? Sebab ada Tuhan yang menyertai kita selalu. Sebab ada Tuhan yang tahu apa yang engkau alami, apa yang engkau derita. Inilah sikap siap yang pertama saudara, yaitu senantiasa berani sebab Tuhan menyertai. Sikap siap yang kedua saudara, yaitu siap untuk memelihara iman yang teguh sampai akhir. Tuhan Yesus tidak hanya meminta jemaat Smyrna untuk memiliki sikap berani saja saudara, tetapi Tuhan Yesus di ayat ke-10b mengingatkan mereka untuk hendaklah engkau setia sampai mati. Nah, kesetiaan yang ditulis dalam bagian ayat 10b ini menggunakan kata pistos dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Yunaninya. Yang sebenarnya itu bermakna iman, artinya itu iman saudara. Jadi dalam terjemahan aslinya itu kalimat setia sampai mati itu dapat kita pahami dengan arti beriman kepada Kristus sampai mati. Dengan kata lain saudara, Tuhan memanggil anak-anaknya untuk senantiasa memelihara kualitas iman kepadanya sampai titik akhir hidupnya. Menjaga kualitas iman sampai titik akhir hidupnya. Namun harus kita akui saudara bahwa tidak sedikit orang Kristen yang mulai untuk meninggalkan imannya. Mulai untuk sedikit demi sedikit hidup jauh dari Tuhan. Sedikit demi sedikit untuk berkompromi dengan dosa. Menarik diri dari kebenaran firman Tuhan. Hanya untuk hidup lebih enak sedikit saja di dunia. Hati-hati saudara. Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk berkompromi soal iman. Justru Tuhan Yesus telah menunjukkan sebuah sikap kesetiaan yang luar biasa. Yang harusnya kita teladani bersama. Tuhan Yesus tahu bahwa keberadaannya di dunia adalah demi mewujudkan rencana Bapanya, yakni rencana penebusan manusia dari dosa. Ada sebuah perjalanan yang panjang yang harus dia tempuh. Bahkan ujung dari perjalanan tersebut dia sudah tahu. Yakni siksaan dan kematian di atas kayu salib. Namun kita dapat melihat kesetiaan Tuhan, ketaatan Tuhan Yesus dalam menjalani panggilannya tersebut. Saudara, Filipi 2 ayat 8-9 menuliskan demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, kesetiaan Tuhan Yesus terhadap keinginan Bapanya inilah yang akhirnya membuat Bapa meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama.
Demikian juga halnya dengan kita, saudara. Jika Kristus saja setia menjaga imannya itu untuk taat kepada Bapanya, bukankah kita juga harus demikian? Kita juga harus setia kepada Tuhan, baik di dalam suka maupun duka, sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, saudara. Saya sadar ada banyak hal yang dunia ini tawarkan, bahkan memaksa kita untuk dengan keras meninggalkan iman kita. Akan tetapi, saudara, kita harus tetap setia dan berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus tetap setia beriman kepada Kristus dan tidak akan menukarkannya dengan apapun juga. Nah, saudara sekalian, sejarah membuktikan kesetiaan jemaat Smyrna di dalam memelihara iman yang teguh kepada Tuhan sampai akhir. Di dalam catatan sejarah, tahun 155 Masehi, kira-kira 65 tahun setelah surat ini dituliskan dan diberikan kepada jemaat Smyrna, pimpinan gereja Smyrna, yaitu seorang bishop bernama Polikarpus, itu ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Setelah dia menolak berkata bahwa Kaisar adalah Tuhan. Saudara sekalian, berkali-kali didesak dan dibujuk untuk menyangkal Tuhan agar dia tetap hidup, tetapi berkali-kali juga Polikarpus itu menolak. Bahkan di kesempatan terakhirnya, Polikarpus diminta untuk menyangkal, dia menjawab dengan kalimat yang sangat indah. Dia mengatakan, 86 tahun lamanya aku melayani Tuhanku, tidak pernah kudapati ia menyakiti aku. Mengapa aku harus menyangkal rajaku yang telah menyelamatkan aku? Wah, saudara sekalian, ini adalah perkataan dari salah satu orang Kristen di Smyrna yang penuh iman kepada Kristus. Yang tidak mau menukarkan imannya dengan hal apapun termasuk hidupnya sendiri. Iman yang dimiliki oleh Polikarpus ini, saudara, itu mengubah ketakutannya menjadi kekuatan. Pertanyaannya bagi kita semua, selama umur hidupmu, pernahkah Tuhan menyakitimu? Jika tidak, maukah engkau memelihara iman yang teguh kepadanya itu sampai akhir hidupmu? Saudara sekalian, milikilah iman yang teguh sampai akhir. Ubah ketakutanmu dengan kekuatan. Beriman kepada Tuhan. Itulah sikap siap yang kedua yang harus kita miliki. Sikap siap yang terakhir, saudara, yaitu siap untuk akhir yang penuh kemenangan. Saudara sekalian, setelah Tuhan Yesus mendorong jemaat di Smyrna untuk berani dan memelihara iman mereka dengan teguh sampai mati, Tuhan Yesus juga memberikan kepada mereka dua janji yang tertera di ayat 10c sampai 11. Yaitu yang pertama, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yang kedua, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Apa yang dimaksud dengan mahkota kehidupan dan tidak akan menderita kematian yang kedua, saudara sekalian? Nah, kita perlu paham terlebih dahulu satu konteks dari zaman itu. Bahwa orang-orang di Smyrna kala itu sering mengadakan olimpiade atletik, saudara sekalian. Nah, olimpiade ini begitu populer karena pemenangnya itu nanti akan mendapatkan mahkota. Nah, dengan konteks ini, Yesus juga menawarkan sebuah mahkota bagi orang yang menang di dalam pertandingan kehidupannya dengan kualifikasi iman yang teguh sampai akhir. Indah ya, saudara sekalian ya. Yesus menawarkan sebuah mahkota bagi orang yang menang dalam pertandingan kehidupannya dengan iman yang teguh sampai akhir. Dan yang Yesus maksud dengan mahkota kehidupan di sini itu melambangkan suatu hidup yang penuh sukacita dan kegembiraan serta kemuliaan dan kekekalan yang paling tinggi. Dengan kata lain, jika orang-orang kudus di Smyrna membawa hidup mereka untuk terus setia kepada Tuhan sampai mati,
maka mereka akan memperoleh hidup yang tidak akan binasa di dalam kemuliaan kekal. Inilah yang dimaksud dengan mahkota kehidupan. Senada dengan mahkota kehidupan, saudara sekalian, janji Kristus bahwa kita tidak akan menderita kematian yang kedua juga berbicara tentang kehidupan yang kekal. Bahwasanya kita tidak akan mengalami keterpisahan dengan Allah setelah kita meninggal, melainkan kita akan memperoleh kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus di sorga yang permai. Janji ini saudara, seharusnya menjadi kekuatan bagi jemaat di Smyrna dan juga bagi setiap kita untuk bangkit dan melawan ketakutan kita. Sebab jika pada akhirnya kita harus meninggalkan dunia ini saudara, akibat kesulitan yang kita alami, kita tidak akan pergi dengan harapan kosong. Kita tidak akan pergi dengan harapan kosong. Akan tetapi kita akan pergi dengan sukacita dan pengharapan yang kekal. Sebab Tuhan menyediakan mahkota kehidupan bagi setiap kita yang menyelesaikan kehidupannya dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Saudara sekalian, sekalipun Tuhan tidak pernah menjanjikan pelayaran hidup kita itu mudah, tetapi ingatlah, Tuhan menjanjikan dan menyediakan dermaga yang indah bagi kapal kehidupan kita itu berlabuh. Sekalipun Tuhan tidak menjanjikan pelayaran hidup kita itu mudah, tapi ingatlah saudara, Tuhan menjanjikan dan menyediakan dermaga yang indah bagi kapal kita itu berlabuh. Oleh sebab itu, jangan menyerah. Jangan menyerah dengan kehidupanmu yang sulit itu. Jangan takut. Fear not, be brave. Ada janji Tuhan yang menanti di depan. Hiduplah dengan penuh keberanian dan iman yang kuat kepada Tuhan. Saudara sekalian, inilah sikap siap yang Tuhan kehendaki untuk umatnya miliki. Yaitu orang-orang Kristen yang ada di seluruh dunia yang sedang mengalami badai, kesulitan ataupun prahara hidup. Yang pertama, senantiasa berani karena Tuhan menyertai. Yang kedua, siap untuk memelihara iman yang teguh sampai akhir. Dan yang ketiga, siap untuk akhir yang penuh kemenangan. Kiranya ini menjadi satu ingatan bagi kita semua untuk siap di tengah banyaknya tekanan. Ubah ketakutan menjadi kekuatan. Fear not, be brave. Amin. Kita berdoa. Karuniakan kepada kami Tuhan, hati yang tetap teguh di dalam iman kepadamu saja. Meskipun kami sadar ya Tuhan, di depan kehidupan kami ada banyak sekali cobaan, ada banyak sekali tekanan yang menghampiri. Namun karuniakan kepada kami ya Tuhan, hati yang terus terpaut kepadamu, agar kami boleh hidup tetap benar di hadapan-Mu saja ya Tuhan. Agar kami boleh tetap hidup kuat di dalam-Mu saja ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini berbicara keras kepada setiap kami, untuk kami boleh bangkit dari keterpurukan kami, untuk kami boleh bangkit dari ketakutan kami, untuk kami boleh menjalani hidup kami dengan kekuatan yang Tuhan berikan saja. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. God bless you. Tuhan menyertai kita semua. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita bawa bangsa kita, bangsa Indonesia, agar dapat melewati masa-masa sulit sekarang ini. Mari kita bawa bangsa Indonesia kita ke dalam doa pribadi kita masing-masing, melalui sebuah lagu doa kami.